Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa ICHR, dan Badan Penerbangan PBB, Dewan Organisasi Penerbangan Sipil ICL, pada Rabu 9 Juli tahun 2025 menetapkan Rusia bersalah atas kasus jatuhnya pesawat maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17, Badan Penerbangan PBB. Dewan Organisasi Penerbangan Sipil ICAO memutuskan bahwa Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat jet Malaysia Airlines MH17 di Ukraina pada tahun 2014 silam. Pesawat tersebut ditembak jatuh di atas langit Ukraina Timur saat terjadi pertempuran antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina. Insiden itu menewaskan 298 orang warga Belanda dan Australia. Pesawat Malaysia Airlines MH17 berangkat dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli tahun 2014. ICAO pun memutus Rusia harus bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat jet Malaysia Airlines MH17 di Ukraina pada November tahun 2022. Hakim Belanda menjatuhkan hukuman in absentia pada 2 pria Rusia dan seorang pria Ukraina yang dianggap berperan dalam serangan. Keputusan ini merupakan langkah penting menuju penegakan kebenaran dan pencapaian keadilan, serta akuntabilitas bagi semua korban penerbangan MH17, serta keluarga dan orang-orang terkasih mereka, ujar Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp. Dalam sebuah pernyataan, Veldkamp juga berujar, keputusan ini mengirimkan pesan untuk masyarakat internasional, bahwa negara tidak dapat melanggar hukum internasional tanpa hukuman setimpal. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak putusan ICAO tersebut. Menurut dia, Rusia bukan bagian penyelidikan, sehingga kami tidak menerima kesimpulan yang bias. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong menyampaikan, keputusan ICAO mengukir sejarah dengan keadilan semakin dekat kepada para korban MH17. Kami mendorong Rusia berlaku adil, sesuai dengan ketentuan hukum internasional, ujar Wong. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa ICHR pada Rabu 9 Juli 2025, menetapkan Rusia bersalah atas kasus jatuhnya pesawat maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 di Ukraina pada Juli tahun 2014. 11 tahun berlalu kejadian tragedi jatuhnya pesawat MH17, maka pada Mei tahun 2025, International Civil Aviation Organization ICAO sudah menjatuhkan putusan bahwa Rusia bersalah atas kecelakaan pesawat MH17 di Ukraina. Keputusan ini menjadi yang pertama dilakukan organisasi di bawah naungan PBB tersebut. Ketetapan ini mendapat sambutan baik dari Australia dan Belanda yang terus menuntut kasus ini, karena korban tewas mayoritas berasal dari kedua negara tersebut. Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, menyambut baik putusan ICHR yang mengakui kesalahan Rusia atas jatuhnya pesawat MH17. Langkah ini akan memberikan keadilan bagi kerabat korban. Penetapan Rusia bertanggung jawab atas menjatuhkan pesawat MH17 ini adalah langkah penting yang mengarah pada keadilan. Pikiran saya mengarah pada kerabat korban yang kehilangan anggota keluarganya selama bertahun-tahun, tuturnya. Dikutip NL Times, Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, menyebut bahwa keadilan ini bekerja dalam waktu cukup lama. Ia menyatakan bahwa Belanda akan terus melakukan apapun untuk mendapat keadilan. Ia pun mengakui bahwa pemerintah Belanda tidak dapat mencegah kesedihan yang dialami kerabat korban. Namun, menurutnya penting untuk mengetahui bahwa Rusia bersalah dalam kasus ini. Kepala Yayasan Flygram MH17, Pete Block, mengungkapkan bahwa putusan ICHR kepada Rusia ini membawa kelegaan terhadap seluruh kerabat korban. Pengakuan ini adalah apa yang kami harapkan sebagai kerabat korban selama bertahun-tahun. Sebuah negara tidak dapat lari begitu saja dari tanggung jawab besar ini, ungkapnya. Block menambahkan, keputusan ini diharapkan akan membawa dampak global kepada Rusia dan bagaimana negara itu dapat menghadapi ini semua. Ia pun berharap dunia dapat belajar dari kasus penerbangan MH17. Ia menyatakan bahwa tidak yakin pemerintah Rusia akan mengakui kesalahannya dalam penembakan pesawat MH17. Namun, ia menyebut setidaknya seluruh dunia tahu kesalahan Rusia tak hanya bertanggung jawab menjatuhkan pesawat MH17, ICHR juga menetapkan Rusia terlibat pelanggaran hak asasi manusia HM di Donbas. Sejak tahun 2014, Rusia bertanggung jawab dalam pembunuhan warga sipil maupun personel militer Ukraina tanpa proses hukum. Mereka bahkan dieksekusi di luar zona perang dan mendapat penyiksaan, serta diharuskan ikut kerja paksa, terangnya.
Dilansir The Moscow Times, Hakim ICHR menyebut Rusia juga melanggar HM karena mengirim anak-anak Ukraina ke negaranya untuk diadopsi. Mereka meminta Moskow memulangkan anak-anak tersebut kepada keluarganya. Sementara itu, ICHR juga mendesak agar Rusia membebaskan seluruh warga sipil Ukraina yang masih ditahan. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan penyelidikan yang dipimpin Belanda terkait insiden itu bermotif politik. Mereka juga meragukan bukti yang diajukan. Posisi utama Moskow tetap bahwa Rusia tidak terlibat dalam jatuhnya MH17 dan bahwa semua pernyataan yang bertentangan dengan itu oleh Australia dan Belanda adalah salah. Demikian pernyataan resmi Kremlin Rusia, dikutip Russia Today. Mereka juga menuduh banyak pelanggaran prosedural selama penyelidikan berlangsung. Pichau, lanjut Kremlin Rusia, mengabaikan bukti faktual dan hukum yang cukup serta meyakinkan kesimpulan investigasi Belanda berdasarkan kesaksian anonim serta informasi dan materi yang meragukan yang disampaikan pihak yang bias, Badan Keamanan Ukraina. Demikian menurut mereka. Kremlin Rusia lalu menyatakan seharusnya pihak yang justru disalahkan dalam tragedi ini adalah Ukraina. Ukraina meluncurkan operasi militer di Donbas dengan dalih palsu untuk memerangi terorisme, ujar pihak Rusia. Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO memberikan suara bahwa Rusia gagal menegakkan kewajibannya berdasarkan hukum udara internasional yang mengharuskan negara-negara menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat sipil dalam penerbangan. Kasus ini diajukan oleh Belanda dan Australia. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah ICAO bahwa dewannya telah membuat keputusan tentang manfaat perselisihan antara negara-negara anggota di bawah mekanisme penyelesaian sengketa organisasi, kata badan PBB itu. Kejadian penerbangan MH17 saat itu sedang menuju dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ketika ditembak jatuh di atas Ukraina Timur di tengah konflik bersenjata antara pemberontak pro-Rusia dan pasukan militer Ukraina. Semua 283 penumpang dan 15 awak tewas. Mereka mewakili sekitar 17 negara dan termasuk 196 warga negara Belanda, 43 warga Malaysia, dan 38 warga negara atau penduduk Australia. ICAO mengembangkan dan menerapkan strategi penerbangan global dan standar teknis, dan Dewan adalah badan pengaturnya. Badan PBB membentuk satuan tugas khusus tentang risiko terhadap penerbangan sipil yang timbul dari zona konflik. Dalam beberapa minggu setelah kecelakaan, Belanda membentuk tim investigasi bersama JIT pada Agustus tahun 2014 bersama dengan Australia, Malaysia dan Belgia, serta Ukraina. JIT menentukan bahwa penerbangan MH17 ditembak jatuh oleh rudal yang diluncurkan dari instalasi bukti air yang diangkut dari Rusia ke ladang pertanian di Ukraina Timur di daerah yang dikendalikan oleh separatis. Pada November tahun 2022, pengadilan Belanda menghukum 3 pria, 2 orang Rusia, dan 1 Ukraina karena pembunuhan. Mereka diadili in absentia dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pria Rusia lainnya dibebaskan. Pada tahun yang sama, Belanda dan Australia meluncurkan kasus dengan ICAO. Itu berpusat pada tuduhan bahwa perilaku Rusia dalam menjatuhkan pesawat oleh rudal permukaan ke udara di atas Ukraina Timur merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Perang di Ukraina telah meningkat sejak kecelakaan menyusul dimulainya invasi skala penuh Rusia ke negara itu pada Februari tahun 2022. Lebih dari 13.000 warga sipil telah tewas hingga saat ini, dan lebih dari 31.000 terluka, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB, OHCHR. Kronologis kejadian lainnya, bahwa Malaysia Airlines penerbangan 17 MH17 bagi MH17 adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Blue ENG 777200LR ini jatuh di Ukraina Timur dekat perbatasan Rusia pada tanggal 17 Juli tahun 2014 dengan 283 penumpang dan 15 awak kabin dari berbagai negara, menewaskan seluruh 298 orang termasuk kru dan penumpang. Pesawat ini dikabarkan jatuh 50-80 km sebelum memasuki ruang udara Rusia. Ini merupakan insiden besar kedua bagi Malaysia Airlines, sekaligus armada 777-nya dalam 5 bulan terakhir setelah Malaysia Airlines penerbangan 370 MH370 hilang bulan Maret tahun 2014 lalu.
Insiden ini ialah insiden pesawat paling mematikan pada tahun 2014, insiden terparah yang menggunakan Boeing 777, dan insiden penembakan pesawat penumpang terparah di dunia, melampaui Iran Air penerbangan 655 yang ditembak oleh Amerika karena salah mengira sebagai jet tempur. Hal ini dinyatakan sebab satelit mereka melacak rudal tersebut, pola dan serpihan pesawat. Pembicaraan militan yang disadap yang mengklaim bahwa mereka salah menembaki pesawat penumpang, beserta foto-foto dan data dari sosial media. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2015, Badan Investigasi Belanda menerbitkan hasil akhir investigasi, di mana pesawat tersebut ditentukan jatuh akibat ditembak oleh rudal boot. Hasil akhir tersebut tidak menyebutkan dari mana misil tersebut diluncurkan. Diakibatkan itu bukan merupakan wewenang mereka untuk menyelidiki melainkan pihak kepolisian Belanda. Menurut rencana rute MH17 pesawat Boeing 777 sampai 200 LR tersebut sedang berada pada ketinggian 33.000 kaki. Di darat, militan pro-Rusia kemudian menembakkan rudal boot dengan target MH17 di mana mereka mengira pesawat tersebut ialah sebuah pesawat Antonov membawa militer Rusia. Rudal tersebut membawa paku dan materi-materi tajam sehingga akan terlempar ketika akan diledakkan. Tidak ada yang mengetahui di antara seluruh 298 orang di pesawat tersebut bahwa sebuah rudal akan menghantam mereka. Rudal tersebut kemudian meledak di bagian kiri pesawat tersebut, tepat di atas kokpit dan kelas bisnis. Akibatnya, atap, dinding dan jendela kokpit, serta kelas bisnis segera menjadi berlubang-lubang. Kokpit dan kelas bisnis kemudian putus dari badan utama pesawat tersebut, di mana akibat dari hal tersebut, banyak penumpang terhisap keluar dari pesawat. Beberapa masih dalam kursi mereka. Pesawat kemudian terjun berputar-putar, dengan bagian-bagian pesawat hancur secara perlahan-lahan. Sayap pesawat kemudian putus, dan kabin pesawat semakin lama semakin hancur. Banyak penumpang terlempar keluar. Saksi mata menyatakan seraya pesawat berputar-putar, banyak mayat manusia yang jatuh layaknya air hujan. Mayat manusia tersebut kemudian berjatuhan di perkebunan, dan salah satunya jatuh di kamar tidur seorang warga. Pesawat tersebut kemudian jatuh, meledak dan hancur berkeping-keping di Hrabov, dekat Torres di Provinsi Donetsk Oblast dengan serpihan berjatuh-jatuhan di area seluas 50 km persegi. Di seluruh 298 jiwa tewas, detik-detik pesawat tersebut menghantam tanah terekam dalam video. Malaysia Airlines mengkonfirmasikan bahwa terdapat 283 penumpang dan 15 anggota kru di dalam MH17, 14 seluruh kru pesawat berasal dari Malaysia, dan 2/3 dari seluruh penumpang ialah warga berkebangsaan Belanda, kurang lebih. Terdapat lebih dari 20 anak-anak yang terdapat di penerbangan tersebut, di antaranya ialah anak-anak yang baru terbang pertama kali dalam hidup mereka. Terdapat 12 warga negara Indonesia pada penerbangan 17. Di antara dari ke-12 orang tersebut, ialah penumpang yang akan merayakan Lebaran di Indonesia, serta seorang guru TK yang akan mengajar kembali di Indonesia. Di antara 298 orang yang tewas di langit Ukraina, ialah delegasi yang sedang berangkat ke Melbourne untuk menghadiri konferensi internasional AIDS ke-20, termasuk Jupp Lang, presiden dari International AIDS Society. Penerbangan ini juga membawa senator Belanda Willem Witteveen, penulis asal Australia Liam Davison, dan artis dari Malaysia Subajai. Terdapat 20 keluarga yang terbang dalam MH17 dan 80 orang yang berumur di bawah 18 tahun.